Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa mulai lagi pengajian rutin malam minggu yang mudah-mudahan selalu istiqomah di dalam pengajian ini sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh guru-guru kita di Nahdlatul Ulama. Amin ya rabbal alamin. Salam serta salam semoga selalu tercurah limpahkan ke hadirat Agung Baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para tabi'in-tabi'atnya hingga akhir kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita mulai pengajian ini dengan kitab Arba'in Nawawi. Kemarin kita sudah menghatamkan kitab Safinah, yang mudah-mudahan kita juga mendapat keberkahan daripada Syekh Salim bin Sabir Al-Hadrami. Dan juga sekarang kita melanjut ke kitab Arba'in Nawawi yang dikarang oleh Al-Imam Yahya bin Syarifuddin An-Nawawi. Dan juga semoga kita juga mendapat keberkahan daripada hadis-hadis yang beliau rangkum, daripada hadis-hadis sahih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdoa ta'ala wa syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rokok enggak apa-apa, ya ngopi santai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin qayyumus samawati wal ardina mudabbirul khalaiqi ajma'in. Ba'is rasul sallallahu wasallam alaihi ilal mukallafin lihidayatihim wa bayani syara'i'id bidalail al-qat'iyyati wa wadihatil barahin. Ahmaduhu ala jami'in ni'am wa as'aluhu al-mazid min fadlihi wa karamihi wa asyhadu an la ilaha illallah واحد القهار الكريم الغفار وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وأفضل المخلوقين المكرم في القرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكريم والسماحة الدين. صلوات والسلام عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وعلى آل كل وسائر الصالحين. Amma ba'du. Alhamdulillah pada permulaan kitab Arba'in Nawawi ini kita selalu membaca hamdalah, memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat ilmu yang berupa hadis Arba'in Nawawi, yang mana hingga sampai saat ini masih sama-sama kita pelajari, dan mudah-mudahan menjadi bekal untuk masa depan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Maka rawaina an Ali bin Abi Thalib wa Abdullah bin Mas'ud wa Mu'adz bin Jabal wa Abi Darda وابن عمر بن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم من طرق كثيرة برواية متنوعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Di sini pada permulaan kitab dijelaskan bahwa sungguh telah diriwayatkan kepada kami dari Ali bin Abi Thalib, dari Abdullah bin Mas'ud, dari Mu'adz bin Jabal, dan dari Abu Darda bin Umar bin Abbas wa Anis bin Malik, dan dari Anas bin Malik wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id al-Khudri, dari Abu Hurairah dan juga dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridai mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Min turuqin katsiratin, dari jalan yang banyak, diriwayatin mutanawwi'atin, dan juga dari riwayat yang bermacam-macam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafidha ala ummati arba'ina hadisan
min amri diniha ba'athahu Allahu yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama. Man hafidha, barang siapa yang hafal, ala ummati, atas umatku. Jadi kata Rasulullah SAW, barang siapa daripada umatku yang hafal arba'ina hadisan, 40 hadis ini, min amri diniha, dari perkara agama, ba'athahu Allahu yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama. Maka kelak pada hari kiamat Allah akan kumpulkan kita bersama fuqaha dan para ulama. Jadi mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita bisa menghafal 40 hadis ini. Wa fi riwayatin ukhra, dan di dalam riwayat yang lain, ba'athahu Allahu faqihan aliman. Allah juga akan mengumpulkan kita bersama para fuqaha dan orang alim. Wa fi riwayati Abi Darda, wa kuntu lahu yaumal qiyamah syafi'an wa syahidan. Dan diriwayatkan dari Abu Darda, aku juga sudah diberitahukan oleh Rasulullah, yaumal qiyamah syafi'an wa syahidan. Kelak pada hari kiamat akan dikumpulkan dan akan diberikan syafaat, juga akan diberikan pahala seperti halnya orang yang mati syahid. Jadi barang siapa yang hafal 40 hadis Arba'in Nawawi, insya Allah kelak di hari kiamat akan diberikan syafaat oleh Allah, oleh Rasulullah SAW, dan juga akan diberikan pahala seperti halnya orang yang mati syahid. Wa fi riwayat Ibnu Mas'ud qila lahu udkhul min ayyi abwabil jannah ma syi'ta. Dan diriwayatkan dari Abu Mas'ud, telah dikatakan kepada Abu Mas'ud, Ibnu Mas'ud, udkhul min ayyi abwabil jannah, masuklah kalian daripada beberapa pintu surga. Masyita, terserah kalian mau masuk dari pintu yang mana, mau pintu dari Jannatul Na'im, Jannatul Ma'wa, atau yang lain, terserah. Jadi betapa enaknya, betapa bahagianya orang yang hafal 40 hadis tersebut. Wa fi riwayat Ibnu Umar, kutiba fi zumratil ulama wa usyra fi zumratil syuhada. Dan di dalam riwayat Ibnu Umar telah dituliskan bahwasanya kelak kita akan dikumpulkan bersama para ulama, dan juga kita dikumpulkan bersama para syuhada. Jadi para syuhada Ahlul Badar yang telah meninggal ketika perang Badar dan perang-perang yang lainnya, kita juga akan dikumpulkan bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Wa tafaqaha huffaz ala annahu haditsun dha'ifun. Dan telah bersepakat para ahli hadis ala annahu haditsun dha'ifun, walaupun hadis tersebut dhaif, wa in kasurat turuquhu wa qad sannafa al-ulama radhiyallahu anhum fi hadzal bab ma la yusam min al-musannafati. Jadi walaupun hadis tersebut hadis dhaif yang tadi dikatakan, beberapa hikmah, beberapa imbalan yang akan diterima oleh orang-orang yang hafal hadis 40 hadis tersebut, walaupun hadisnya dhaif, tapi banyak jalan dan banyak yang telah meriwayatkan. Jadi istilahnya boleh dijadikan patokan, ya. Walaupun hadis dhaif, tapi hadis ini boleh dijadikan patokan. Kenapa? Agar kita lebih bersemangat dalam menghafalkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita nggak salah persepsi tentang hadis yang biasa dibaca-baca oleh kaum sebelah, yang biasa hadis-hadis Nabi yang dibaca oleh kaum sebelah. Ya, banyak hadis-hadis
yang memang aslinya hadis tersebut benar, cuma dipotong-potong biasanya. Baik, langsung masuk ke hadis yang pertama. Al-haditsul awal an Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sini diriwayatkan daripada Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dari Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Abu Hafs dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal perbuatan, setiap amal yang kita lakukan itu binniyat, tergantung daripada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap perbuatan dan setiap apa yang diniatkan itu manawa, seperti halnya pada yang diniatkan tersebut. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibu aw imra'atun yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi faman kanat hijratuhu ila Allah, barang siapa yang niatnya berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka niatnya tersebut akan tertuju kepada Allah dan Rasulnya. Wa maka hijratuhu lidunya yusibuha, atau dan juga barang siapa yang berhijrah untuk dunia beserta isinya, aw imra'atun yankihuha, atau niatnya untuk perempuan yang akan dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya hanya sebatas pada apa yang diniatkannya tersebut. Seperti halnya yang telah dijelaskan dalam kitab Safinah kemarin, an-niyatu qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi. Jadi niat itu diucapkan dalam hati dan juga bersama dengan prakteknya. Jadi niat itu bukan ketika kita niat saat ini, nanti saya mau sholat subuh, tapi sholat subuhnya masih lama. Nah, itu bukan niat. Nah, tergantung. Kita misalkan azam, kalau kita mau berazam berarti harus dilakukan. Kalau misalkan enggak, ya berarti kita mendapatkan dosa karena kita sudah berazam. Tapi kalau misalkan yang namanya niat itu muqtaranan bi fi'lihi, dikerjakan bareng dengan dipraktekkan. Jadi contoh, ketika saat itu akan melaksanakan sholat, maka ketika itu pun juga kita berniat. Seperti halnya contohnya usolli fardhal maghribi salasa raka'atin mustaqbil qiblati imaman lillahi ta'ala. Jadi kita sambil mengangkat kedua tangan sambil membacakan niat. Nah, situ faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha imra'atun yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi barang siapa yang niat melaksanakan suatu kebaikan karena Allah dan Rasulnya tanpa pamrih, tanpa meminta imbalan, tanpa meminta balas jasa, maka ia akan mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya. Akan tetapi barang siapa yang berniat untuk dunia, istilahnya berniat untuk dunia, melaksanakan sesuatu kebaikan tapi niatnya untuk dunia, untuk pamer, maka niatnya tersebut hanya sebatas itu. Ia ketika sudah memberikan sedekah kepada orang lain dengan niat agar bisa followersnya banyak, kan sekarang banyak ya Pak, banyak kejadian orang-orang yang bersedekah tapi sambil di vlog. Nah,
sambil dikrop. Nah kebanyakan ya walaupun kita tidak tahu hati orang lain kayak gimana, tapi kebanyakan itu hanya untuk semata-mata agar followernya banyak, agar subscribernya banyak. Nah kembali kepada diri sendiri, mereka niatnya apapun, selagi itu baik, lebih baik kita berhusnuzon. Ya mungkin mereka seperti itu agar banyak juga yang mengikuti bersedekah gitu. Ya, kita husnuzon aja, husnuzon kepada orang lain. Bagaimana mereka melaksanakan sedekah itu? Ya mungkin kalau misalkan zaman dulu, iya, zaman dulu tanpa diketahui orang lain pun sedekah itu nanti ada ininya sendiri. Tapi kalau sekarang mungkin memang harus dengan cara seperti itu, istilahnya dipaksa ya. Kita itu dipaksa bersedekah. Nah ketika kita kena musibah atau kena ujian dari Allah, ya mungkin yang menyebabkan uang kita hilang atau apapun, nah tandanya mungkin Allah itu menyuruh kita untuk bersedekah. Tapi Allah menyuruhnya bagaimana? Dengan cara dipaksa bersedekah. Nanti lama-lama juga kita akan mengerti sendiri. Nah, seperti itu. Jadi diniatkan apa-apa itu lillahi ta'ala, agar apa yang kita dapatkan itu nanti kita juga, kalau misalkan kita niatnya lillahi ta'ala, maka urusan dunia pun kita akan terbawa. Jadi istilahnya kita sedekah niat lillahi ta'ala tanpa mengharapkan imbalan apapun dari manusia, yang hanya sebatas kita mengharapkan ridho dari Allah, maka urusan dunia pun, rezeki kita pun, maka akan Allah tambahkan. Tapi ketika kita hanya sedekah hanya karena ingin mencari urusan dunia, hanya agar dilihat oleh orang lain, ya kita nggak dapat apa-apa. Jadi kita cuma dapat terkenalnya aja. Nah, gitu. Rawahu Imam al-Muhaddisin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Nah, ini diriwayatkan dari dua imam ahli hadis yang sudah terkemuka, yaitu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari, atau yang sering kita kenal dengan sebutan Imam Bukhari. Wa Abu Husain Muslim bin Hujjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi fi Sahihaihima. Dan juga Abu Husain Muslim bin Hujjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi, atau yang kita kenal dengan Imam Muslim. Rawahul Bukhari wa Muslim fi Sahihaihima, di dalam dua kitab sahihnya. Alladaini huma asahul kutubul musannafah. Jadi yang kedua kitab tersebut adalah kitab yang paling sahih di antara kitab-kitab sahih yang lainnya, dari kitab hadis-hadis yang lainnya. Al-hadis tsani, hadis yang kedua, an Umar radhiyallahu anhu aidan. Qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Umar radhiyallahu anhu aidan, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga beliau berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Umar bin Khattab sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zata yaumin, suatu hari, ittala'a alaina rajulun syadidun bayadis thiyab syadidus sawadis sya'r, la yura alaihi atharus safar wala ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Umar bin Khattab sedang duduk bersama Rasulullah di dalam suatu majlis, datang seseorang kepada Umar bersama Rasulullah, seseorang yang menggunakan baju yang sangat putih bersih, syadidus sawadis sya'r, dan juga rambutnya hitam legam.
La yura alaihi asar syafar, tidak terlihat dari orang tersebut seperti halnya telah melakukan perjalanan jauh. Jadi orang tersebut tidak terlihat seperti orang yang sudah melakukan perjalanan jauh. Wala ya'rifuhu minna, akan tetapi daripada kita yang sedang berada di dalam majlisnya Rasulullah, tidak ada yang mengenali orang tersebut. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ia duduk di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, kemudian orang tersebut menempelkan lututnya kepada lutut kanjeng Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, kemudian orang tersebut meletakkan tangannya di atas pahanya Rasulullah. Wa qala, dan orang tersebut berkata, ya Muhammad, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai kanjeng Nabi Muhammad, akhbirni anil Islam, beritahukanlah kepadaku tentang Islam. Jadi orang tersebut adalah malaikat, tapi di sini belum disebutkan, nanti di akhir disebutkan. Wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam, wahai Muhammad, beritahukanlah, kabarkanlah kepadaku anil Islam, tentang apa itu Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-Islamu, adapun Islam, antashhada, hendaknya engkau bersaksi Allah ilaha illallah, bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan juga Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah, dan engkau melaksanakan salat. Wa tu'tiyaz zakat, dan engkau menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan engkau melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita, dan engkau melaksanakan haji ke Baitullah, in istata'a ilaihi sabila, apabila engkau mampu di dalam perjalanannya. Jadi yang dimaksud haji itu bukan hanya mampu ketika bayar awal, bukan hanya mampu ketika daftarnya aja, tapi yang dimaksud mampu dalam ibadah haji ketika ia mampu berangkat, mampu hidup di sana, dan mampu kembali lagi pulang ke Indonesia, kembali ke tanah airnya, dan juga mampu memberikan nafkah orang yang ada di rumahnya. Jadi orang yang ditinggalkannya juga itu ia mampu memberikan nafkahnya. Itulah yang disebut mampu dalam berhaji. Ini istata'a ilaihi sabila, mampu dalam perjalanannya. Qala shadaqta, kemudian orang tersebut menjawab, engkau benar wahai Rasulullah. Fa'ajabna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu, kemudian kami yang berada di majelis tersebut kaget, kok ia bisa, ia yang bertanya tetapi ia juga yang membenarkan. Wah, siapa ini orangnya? Nah, orang-orang yang berada di majelisnya Rasulullah tersebut terheran-heran, kok orang ini bisa, dia yang bertanya, dia yang membenarkan, siapa orang ini? Terus masih dalam keadaan heran, kalau kemudian orang tersebut bertanya lagi kepada Rasulullah, fa'akhbirni 'anil iman, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fa'akhbirni 'anil iman, beritahukanlah kepadaku, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Apa itu iman? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, antu'mina billahi, hendaknya engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada malaikatnya Allah, wa kutubihi, dan kepada kitab-kitabnya Allah, wa rusulihi, dan kepada utusannya Allah, wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman kepada takdirnya Allah, baik itu takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Jadi tetap beriman kepada takdir Allah. Qala, kemudian ia berkata lagi, shadaqta, engkau benar wahai Rasulullah. Nah, semakin heran orang yang ada di majelis tersebut, semakin diherankan. Qala, kemudian ia bertanya lagi kepada Rasulullah,
Akhbirni anil ihsan. Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku apa itu ihsan. Nah, tadi sudah diberitahukan tentang Islam. Kemudian diberitahukan tentang iman. Nah, yang ketiga ini kita diberitahukan tentang ihsan. Qala, kemudian Rasulullah SAW menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarah, fa innahu yarak. Anta'budallah, hendaknya engkau menyembah kepada Allah, menjadi budak kepada Allah, menjadi hamba sahaya kepada Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihatnya. Engkau melihat Allah. Hendaknya engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu, maka sekalipun engkau tidak bisa melihat Allah, fa innahu yarak, maka sesungguhnya Allah itu melihat kita. Jadi udah, intinya kita beribadah kepada Allah, niat di dalam hati. Contoh dalam melaksanakan ibadah puasa. Di dalam melaksanakan ibadah puasa, niat kita lillahi ta'ala, seolah-olah kita melihat Allah. Dan walaupun kita tidak bisa melihat Allah, maka di dalam hati kita harus tertanam bahwa sesungguhnya Allah melihat kita, melihat apa yang dikerjakan oleh kita, apa yang diperbuat oleh kita. Jadi di dalam hati kita itu tertanam bahwasanya sesungguhnya kita beribadah puasa ini dilihat oleh Allah, bahwa kita diawasi oleh Allah. Nah, qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Kemudian setelah bertanya ketiga hal tersebut, ia bertanya lagi, fa akhbirni 'anis sa'ah. Beritahukanlah kepadaku tentang kiamat. Sa'ah itu waktu kiamat. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Kemudian qala Rasulullah SAW menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada penanya. Jadi Rasulullah itu tidak lebih mengetahui daripada malaikat yang bertanya. Qala fa akhbirni an amaratiha. Ya Rasulullah, kabarkanlah kepadaku, beritahukanlah kepadaku tentang tanda-tanda kiamat. Jadi ketika Rasulullah ditanya kapan kiamat itu, Rasulullah tidak bisa menjawab karena yang mengetahui hanya Allah. Kemudian orang tersebut bertanya, malaikat tersebut bertanya kepada Rasulullah, akhbirni an amaratiha, beritahukanlah kepadaku tentang tanda-tanda kiamat. Qala antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata bi'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Di situ Rasulullah SAW menjawab, ketika antalidal amatu rabbataha, ketika seorang budak hamba sahaya melahirkan majikannya, wa antarul hufatal uratal alata, dan juga engkau melihat manusia tidak beralaskan kaki dan juga tidak berpakaian, miskin, menggembala kambing, yatatawaluna ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan, menggembala kambing, akan tetapi mereka saling membangun bangunan, saling berlomba-lomba membangun bangunan. Sumang tolako, kemudian laki-laki tersebut hilang. Fala bisa malian summa qala,
falabistu maliyan summa qala, setelah laki-laki tersebut menghilang, kemudian aku bertanya, Rasulullah bertanya kepada Umar, wahai Umar, ya Umar, atadri man sa'il, tahukah engkau tadi siapa yang bertanya? Kata Rasulullah. Rasulullah bertanya kepada Umar, wahai Umar, engkau tahu tadi siapa yang bertanya? Apakah engkau tahu tadi siapa yang bertanya? Qultu Allah wa Rasuluhu a'lam. Kemudian aku menjawab kepada Rasulullah bahwasanya Allah dan Rasulullah lebih mengetahui. Qala fa innahu Jibril. Kemudian Rasulullah menjawab, ia adalah malaikat Jibril. Ataku, mereka datang kepada kalian. Jadi malaikat Jibril itu akan, kedatangannya malaikat Jibril tersebut untuk datang kepada jamaahnya Rasulullah. Ataku, mereka datang, ia datang kepada kalian semua. Yu'allimukum, ia mengajarkan kalian semua dinakum, tentang agama kalian. Jadi dasar pokok agama yang harus kita ketahui setidaknya yaitu Islam. Yang kedua iman. Yang ketiga ihsan. Yang keempat kita harus mengetahui tentang hari kiamat. Setidaknya tanda-tanda hari kiamat itu kita tahu. Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan dari Imam Muslim. Al-hadis salis, hadis yang ketiga yaitu an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu maqala. Dari Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab. Jadi Abdurrahman ini Abdullah bin Umar bin Khattab. Jadi putranya daripada Umar bin Khattab. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai mereka semua. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin. Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Tiangnya agama Islam itu ada 5. Agama Islam itu dibangun atas 5 dasar. Seperti halnya Pancasila. Seperti halnya di Indonesia itu memang betul-betul meniru terhadap agama Islam. Sampai-sampai dasar asas daripada negara Republik Indonesia yaitu Pancasila, yaitu mengikuti daripada rukun Islam. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ini sama seperti halnya Pancasila. Yang pertama adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini sama seperti halnya Pancasila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Wa iqamis shalah. Yang kedua, dan mendirikan salat. Wa ita'iz zakah. Yang ketiga yaitu menunaikan zakat. Wa hajjil baiti. Dan yang keempat yaitu haji ke Baitullah. Wa shaumi Ramadan. Dan yang kelima yaitu berpuasa di bulan Ramadan.
Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi asas dasarnya agama Islam, asas dasarnya Indonesia itu persis seperti halnya apa yang ada di dalam rukun Islam. Nah, dalam permulaan pertemuan kali ini kita sudah membahas tentang 3 hadis. Yang pertama tadi tentang niat. Jadi faman kana hijratuhu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi setiap amal itu tergantung pada niatnya. Nah, hadis yang kedua tentang fondasi kita dalam beragama. Jadi dasarnya kita harus mengetahui tentang rukun Islam. Yang kedua tentang rukun iman. Yang ketiga tentang ihsan, cara beribadah kita kepada Allah. Seolah-olah kita melihat Allah, dan walaupun kita tidak bisa melihat Allah, tapi yakinlah bahwasanya Allah melihat kita. Yang keempat tadi tentang hari kiamat. Walaupun kita tidak tahu kapan hari kiamat itu akan tiba, tapi setidaknya tanda-tandanya sudah Allah beritahukan melalui hadis. Tidak hanya di hadis ini, di hadis yang lain juga ada. Makanya dalam sebuah hadis telah dikatakan bahwasanya i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Jadi berbuatlah kalian untuk duniamu seolah-olah kalian itu akan hidup selamanya. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Udah, kalian masalah dunia gampang masalah dunia. Santai aja, dikerjakan sesuai dengan porsinya masing-masing. Gak usah berlebihan, gak usah ngoyo tentang dunia. Udah, yang penting kewajiban kita menafkahi keluarga, menafkahi orang tua kita, semampunya kita aja. Allah juga tidak akan memberikan ujian kepada seseorang melewati batas kemampuan. Ya mal di dunia ka'annaka ta'ishu abadan. Santai aja udah dunia mah. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Dan berbuatlah untuk akhiratmu ka'annaka tamutu ghadan, seolah-olah kau besok mati. Perbanyak ibadah kepada Allah. Bahwasanya entah 1 detik lagi, entah 1 menit lagi, entah 1 jam lagi, kita tidak ada yang mengetahui bahwasanya kita masih hidup atau enggak. Jadi kita ini udah banyak dosa, udah pokoknya beribadah kepada Allah, berdoa, bertaubat kepada Allah. Kita bayangkan bahwasanya sebentar lagi kita akan mati. Tidak ada yang tahu umur kita. Biasanya kita ingat mati kalau kita lagi sakit. Kalau lagi sehat, masa bodoh kalau lagi sehat. Jujur. Ya, walaupun yang namanya orang itu ya sholat tetap jalan. Jadi istilahnya STMJ, kalau lagi sehat, sholat terus, maksiat jalan. Kalau lagi sehat. Tapi rasanya itu kalau lagi sakit. Jujur, kemarin saya sempat agak nggak enak badan seharian, dari malam Jumat sampai hari Jumat. Di situ bawaannya ingat mati terus. Bawaannya ingat mati. Udah ngontek sana sini, nggak ada yang nyaut, nggak ada yang ngejawab, nggak ada yang ngebales. Ya Allah, kalau emang benar penyakit ini jadi balasan, jadi istilahnya untuk menghapuskan dosa-dosa saya, ya Allah tolong jadikanlah penghapus dosa saya, tolong sembuhkanlah saya kembali. Oh, benar-benar udah nggak bisa bangun, nggak bisa duduk, boro-boro buat sholat, misalnya buat berangkat sholat Jumat, buat sholat wajib aja kayaknya banget.
kalau nggak dipaksain. Nah itu Rasanya pas lagi sakit, ya Allah, kalau misalkan emang umur saya segini, ya Allah tolong ampuni dosa-dosa saya yang lalu, tolong wafatkan saya husnul khotimah. Pokoknya kalau lagi sakit, masya Allah, benar-benar ingat mati. Tapi kalau lagi sehat, boro-boro ingat mati. Kita ingat ke Allah aja udah syukur. Kita bisa ingat ke Allah, bisa ingat sholat aja udah syukur kalau lagi sehat. Tapi kalau misalkan kita lagi sakit, masya Allah, benar-benar yang diingat cuma satu, Allah. Udah istighfar aja doanya kalau lagi sakit. Tapi kalau lagi sehat, boro-boro ingat kayak gitu. Nah itulah yang menjadikan pelajaran bahwasanya wa'wal li akhiratika ka'annaka tamutu. Untuk beribadah kepada Allah, kita mengingat bahwasanya kita tidak tahu kapan kita mati, tapi yakinlah kita semua pasti akan mati. Keempat daripada hadis yang kedua. Yang ketiga tadi tentang dasar asas agama Islam. Al hadis Rabi' an Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa alam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Yassir lana kullal umuri wa'afina min kulli hammin aw balaa aw hanin. Yassir lana kullal umuri wa'afina min kulli hammin aw balaa aw hanin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.